Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi, asal instansi SD Negeri 1 Batu Gajah, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musirawas Utara. Mahasiswa PPG Dalam Jabatan Angkatan 1 tahun 2021, LPTK Universitas Sriwijaya. Hari ini saya akan mengambil rekaman PPL ketiga, yaitu materi penanganan cedera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi untuk belajar PJOK ya. Sehat semuanya? Sehat. Nggak ada yang sakit? Enggak. Bagus. Jadi pertama Bapak akan absen dulu. Bapak sebut namanya, angkat tangan ya. Rafli, Ya, Pak. Weldy, Ya, Pak. Ferry, Ya, Pak. Ariel, Pak. Rahel, Ya, Pak. Zizi, Ya, Pak. Revi, Ya, Pak. Alin, Dada, hadir. hadir ya. Alvin, Hadir, Pak. Reval, Hadir. Milsa, Hadir. hadir. Jadi hari ini ada 3 orang yang tidak hadir. Mungkin kawannya yang 3 orang itu sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa ikut belajar seperti semula. Amin. Oke, hari ini sebelum pembelajaran, tolong ketua kelas untuk memimpin doa dan menyanyikan lagu wajib nasional. Silahkan ke depan. Marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Atau berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Ya, pimpin untuk nyanyikan lagu wajib nasional. Marilah kita sama-sama menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Oke, yang semangat ya, tepuk tangannya ya. Pak.
Ya. 1, 2, 3. Pancasila, aku mendukungmu. Tidak proklamasi, menjadi beban untukku. Pancasila tetap Oke, silakan duduk ketua kelas. Terima kasih. Jadi sebelum berdoa, sebelum belajar kita selalu berdoa supaya pelajaran itu masuk dalam otak kita, tersimpan ya. Jangan kita mendengar telinga kanan, keluar telinga kiri ya. Jadi harus lengket. Terus kita menyanyikan lagu wajib nasional untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme, yaitu bangga menjadi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kalau dulu negara kita tuh tidak ada, kita dijajah sama Belanda. 30 tahun dijajah sama Belanda. Nenek moyang kita tuh dijajah. Nah, kita kini sudah merdeka. Nah, tugas kita bukan lagi berperang melawan penjajah angkat senjata, angkat meruncing untuk berkelahi sama Belanda. Tetapi tugas kita sebagai generasi sekarang adalah belajar dengan giat ya. Belajar dengan sungguh-sungguh ya. Kita bisa berperan dengan memerangi game online. Jangan terlalu banyak bermain game online, sehingga waktu untuk belajar, waktu untuk membantu orang tua di rumah habis gara-gara game. Paham? Ya. Jadi hari ini kita akan belajar selama 4 kali 35 menit. Siapa yang masih ingat materi yang minggu lalu? Apa? Bermain? Yang minggu sebelumnya lagi siapa? Roll ke depan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penanganan cedera atau pertolongan pertama pada cedera. Minggu lalu kita belajar kasti. Dalam bermain kasti ada berlari. Dalam roll ke depan ada berguling. Dan rentan terjadi cedera. Dalam berlari biasanya kita itu jatuh. Jatuh bisa menyebabkan cedera, luka lecet, luka memar, keram otot, kosoleo, mimisan atau pendarahan pada hidung, dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penanganan cedera. Jadi kemarin-kemarin kita sudah belajar tentang olahraga kasti, tentang olahraga senam lantai. Nah, kita juga harus wajib tahu pada saat kita bermain kasti, ada yang cedera, ada yang memar, ada yang lecet, kita bisa mengobati kawan kita sendiri. Paham? Paham. Oke. Oke, baiklah. Sekarang Bapak akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk apa kita belajar kalau kita tak tahu tujuannya ya? Jadi Bapak akan posisi duduknya Alvin, posisi duduknya tegap nak, ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah setelah mengamati video dan berdiskusi dengan teman dalam kelompoknya, siswa dapat menggali informasi tentang jenis-jenis cedera. Yang kedua, setelah mengamati video dan berdiskusi dengan teman, siswa dapat mendiagnosis jenis serta cara penanggulangan cedera. Yang pertama adalah siswa dapat mengetahui jenis-jenis cederanya. Yang kedua adalah siswa dapat menangani cedera yang timbul tadi dalam video ya. Terus
adalah setelah siswa mengamati video dan berdiskusi dengan teman, siswa dapat memaparkan atau mempresentasikan atau mempraktikkan cara penanganan cedera yang benar. Paham? Nah, tujuan yang terakhir adalah melalui kegiatan diskusi dan mempraktikkan penanganan cedera, siswa dapat menunjukkan sikap peduli, sikap tanggung jawab, serta sikap percaya diri dengan baik. Jadi, yang tujuan yang keempat ini adalah sikap kalian. Kalau ada teman yang cedera pada saat kita bermain bola, kita harus peduli. Jadi kita harus menolong dia. Kalau dia jatuh, kita angkat, kita bangunin. Kalau dia memar, kita bantu dengan mengkompres air es atau air hangat secara bergantian. Nah, kalau luka lecet berarti kita akan pasang perban. Kita bersihkan dulu. Jadi setelah ini kalian rasa peduli kalian itu ada. Oh, kalau teman jatuh, kita bisa mengobatinya. Paham? Nah, sekarang kita lanjut ke manfaat. Manfaat mempelajari materi penanganan cedera dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Ya. Jadi, seumpama di rumah adik kalian sedang bermain atau kalian sendiri atau orang tua kalian sedang luka lecet, entah jatuh dari motor, entah jatuh habis bermain bola, dia luka lecet. Kalau luka lecet tidak terlalu serius, itu tak usah dibawa ke puskesmas, tidak apa-apa, karena puskesmas kita jauh atau kejadiannya sore hari, puskesmas tutup. Maka dengan menguasai materi ini, menguasai keterampilan penanganan cedera terhadap luka lecet, maka kalian bisa mengobati sendiri. Paham? Oke, sekarang Bapak akan menampilkan permasalahan. Kalian tadi sudah jelas ya, jenis-jenis cedera dalam berolahraga, dalam aktivitas sehari-hari di rumah. Oke, sekarang Bapak akan sodorkan permasalahannya. Tolong perhatikan PowerPoint-nya. Kalian akan mengerjakan apa yang Bapak paparkan. Ini gambar apa? Luka lecet. Mana luka lecetnya? Di lutut ya. Nah, jadi itu jenis-jenis cedera dan cara penanganannya. Lanjut. Ini cedera apa? Memar. Betul apa tidak? Kita jelas ya, betul. Itu adalah memar. Nah, tugas kalian itu bagaimana cara penanganan luka memar yang tadi. Ya, langkah-langkahnya mulai dari awal sampai akhir. Ya. Nah, ini setelah mengamati video, amati gambar cedera di samping dan tuliskan langkah-langkah penyelesaiannya atau penanganannya di dalam LKPD. Paham? Nanti Bapak akan bagikan LKPD-nya. Lanjut. Nah, ini cedera yang kedua. Ini luka apa, cedera apa? Luka lecet. Betul apa tidak? Ya, luka lecet. Terus sama dengan tadi. Setelah mengamati video, nanti itu kalian menuliskan cara pertolongan pertama pada luka lecet. Paham? Oke, sekarang yang ketiga. Ini luka apa, cedera apa? Luka apa? Tusuk. Kita lihat ya, betul. Luka tusuk. Setelah mengamati video yang akan Bapak putar setelah ini, kalian mampu menuliskan pertolongan pertama pada teman yang terkena luka tusuk. Oke, sekian
dan silahkan dikerjakan ya. 3. Sekarang sebelum Bapak bagikan LKPD-nya, Bapak akan jelaskan dulu. Apa yang kalian amati dalam slide PowerPoint tadi sudah ada dalam LKPD-nya. Paham? Jadi tadi itu gambaran supaya kalian bisa lihat lebih jelas. Nah, sekarang Bapak udah pindahin ke LKPD. Jadi ini tugas kalian. Nah, untuk kelompoknya itu sama dengan kelompok pada pertemuan kemarin waktu kita bermain kasti ya. Sekarang kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Ya. Kelompok A ke depan ketuanya untuk mengambil LKPD. Kelompok A. Kelompok B, ketuanya Pak, tulis ya. tulis nama anggota sama ketua kelompoknya. Oh ya, Pak. Nama kelompoknya di situ Pak, kelompok A. di sini ya? Kelompok C, Alvin, Devi, Nama kelompok. tulis nama anggota Pak. kelompoknya. Iya, nama kelompoknya di atas, terus di bawahnya anggota kelompok. Oke, sekarang untuk membantu kalian menjawab yang ada di LKPD, Bapak akan memutarkan video ya. Memutarkan video tentang jenis-jenis cedera dan cara penanggulangan cedera. Tolong diperhatikan baik-baik videonya. Kelompok A, kelompok B, sama kelompok C. Assalamualaikum Pak, sudah warahmatullahi kalau kita tahu wabarakatuh. diisi. Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Sehat-sehat kan? Alhamdulillah. Semoga kita semua diberi kesehatan. Baik, kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang jenis-jenis cedera dan cara penanggulangannya. Tolong diperhatikan, nanti itu ada jawabannya dalam video ini. Adapun tujuan pembelajarannya, Ya, sambil mengerjakan, yang pertama, sambil mencatat. siswa dapat memahami beberapa jenis cedera. Yang kedua, siswa dapat memahami cara penanggulangan cedera. Apa itu cedera? Apa saja jenisnya? Dan apakah kamu tahu cara menanggulanginya? Cedera dapat terjadi saat melakukan aktivitas fisik. Oleh karena itu, anak-anak diarahkan untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu agar terhindar dari cedera. Dengan mempelajari materi ini, diharapkan anak-anak merasa aman dan nyaman dalam beraktivitas sehari-hari. Poin-poin yang akan disampaikan di video ini: apa yang dimaksud cedera, bagaimana cara menangani cedera. Pada pelajaran ini, kalian akan mempelajari jenis-jenis cedera dan cara menanggulanginya. Cedera diartikan sebagai keadaan bagian tubuh mengalami gangguan dan menimbulkan rasa sakit. Akibat cedera, gerak tubuh kita terhambat. Cedera dapat dialami seseorang saat beraktivitas fisik atau aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, sebelum beraktivitas, kamu hendaknya berdoa dan melakukan pemanasan. Cedera atau luka adalah suatu kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh karena suatu paksaan atau tekanan fisik maupun kimiawi. Jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik. Yang pertama, memar. Nah, Yang perhatikan kedua, ya, jenis-jenis cedera dalam otot. olahraga atau aktivitas fisik. Yang ketiga, pendarahan. Dan yang keempat, pingsan. Itulah keempat poin jenis cedera dalam aktivitas fisik. Nomor 1, memar.
Memar adalah keadaan cedera yang terjadi pada jaringan ikat di bawah kulit. Memar biasanya karena benturan atau pukulan pada kulit. Memar menimbulkan daerah kebiru-biruan atau kehitaman pada kulit. Memar dapat terjadi pada daerah kepala, bahu, siku, tangan, dada, perut, dan kaki. Untuk cara penanggulangannya, yang pertama, kompres dengan es dan air panas bergantian tiap 3 jam sekali selama 12-24 jam. Pengompresan untuk menghentikan pendarahan kapiler. Kedua, istirahat untuk mencegah cedera lebih lanjut. Istirahat juga mempercepat pemulihan jaringan lunak yang rusak. Ketiga, hindari benturan di daerah cedera saat beraktivitas fisik. Yang kedua, cedera otot. Cedera otot terdiri atas cedera otot tendon dan cedera otot ligamen serta kram otot. Otot tendon menghubungkan otot dan sendi atau otot dan tulang. Otot ligamen mengikat tulang dan persendian. Kram otot adalah kondisi di mana otot mengalami kontraksi kuat dan tidak dapat relaksasi. Penyebab kram adalah kelelahan otot, kurangnya pemanasan dan peregangan, serta gangguan sirkulasi darah menuju otot. Kram otot menyebabkan rasa nyeri. Dan cara penanggulangan cedera otot yaitu dengan mengistirahatkan bagian cedera dan mengompresnya dengan es. Yang ketiga, pendarahan. Pendarahan yang sering terjadi saat beraktivitas fisik adalah pendarahan hidung, mulut, dan kulit. Bagaimana cara mengatasi pendarahan? Mari kita simak materi berikut. Yang pertama, pendarahan hidung. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Dudukan penderita, jepit hidung sedikit ke bawah tulang rawan hidung. Posisi ibu jari berhadapan dengan jari-jari lain. Lakukan selama 5 menit. Anjurkan korban bernapas melalui mulut. Kedua, berikan kompres dingin di sekitar batang hidung, mata, hingga pipi. 3. Jika pendarahan tidak berhasil dihentikan, segera minta pertolongan kepada orang dewasa di sekitarmu. Kedua, pendarahan mulut. Tindakan menanggulanginya. Yang pertama, pendarahan dari bibir atau gusi dihentikan dengan penekanan langsung dan kompres dingin. 2. Jika terdapat gigi goyang atau fraktur, gigi tidak dicabut, korban dibawa ke klinik atau rumah sakit untuk ditangani dokter gigi. Yang keempat, kehilangan kesadaran atau pingsan. Pingsan adalah keadaan kehilangan kesadaran bersifat sementara dan singkat. Pingsan disebabkan berkurangnya aliran darah, oksigen, dan glukosa. Korban pingsan biasanya karena kelelahan, terpapar sinar matahari dalam waktu lama, dan lapar. Berikut 10 jenis cedera dalam olahraga. Yang pertama, otot pergelangan kaki. Yang kedua, cedera tulang kering. Ketiga, nyeri pinggang. Keempat, cedera bahu. Kelima, kram otot. Dan yang keenam, cedera lutut. Yang ketujuh, cedera siku. Yang kedelapan, cedera Achilles tendon. Yang kesembilan, cedera hamstring. Dan yang terakhir, gegar otak. Selanjutnya, jenis-jenis cedera dalam kegiatan sehari-hari.
Cedera merupakan kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh akibat tekanan fisik berlebihan. Dalam aktivitas sehari-hari dapat terjadi cedera seperti luka iris, luka memar, luka lecet, luka tusuk, luka gigitan, luka bakar, dan cedera otot. Yang pertama, luka iris atau sayat. Luka iris terjadi saat kita menggunakan pisau, menginjak pecahan kaca, atau benda tajam lainnya. Luka iris tidak boleh disepelekan karena dapat menimbulkan infeksi. Yang kedua, luka memar. Luka memar terjadi karena bagian tubuh terkena benturan benda keras dengan tekanan keras. Luka memar ditandai dengan benjolan pada bagian tubuh yang terbentur, kemudian muncul warna kebiru-biruan. Yang ketiga, luka lecet. Luka lecet terjadi akibat permukaan kulit tergesek permukaan kasar. Yang keempat, luka tusuk. Luka tusuk umumnya disebabkan benda runcing seperti garpu, gunting, obeng, anak panah, pecahan kaca, pensil, dan ballpoint. Yang lima, luka gigitan. Luka gigitan penting diperhatikan dalam dunia kedokteran. Luka ini dapat menyebabkan antara lain kerusakan jaringan secara umum, pendarahan serius jika pembuluh darah besar terluka, infeksi oleh bakteri atau patogen lainnya seperti rabies, dapat mengandung racun seperti pada gigitan ular, dan awal dari peradangan dan gatal-gatal. Selanjutnya, luka bakar. Luka bakar adalah kerusakan pada kulit yang disebabkan panas listrik, zat kimia, gesekan, atau radiasi. Luka bakar mengakibatkan gejala seperti kulit melepuh, kulit mengelupas, kulit hangus, dan pembengkakan. Keadaan ini biasanya menimbulkan gelembung cairan di bawah kulit. Luka bakar juga dapat melukai bagian tubuh lain seperti otot, pembuluh darah, saraf, paru-paru, dan mata. Oke, LKPD-nya sudah ditulis namanya? Perhatikan ke sini dulu, sudah ditulis namanya? Sekarang kerjakan karena kalian sudah Bapak putarkan video dan jawabannya ada di dalam. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ke Bapak ya. Sekarang kalian waktunya berdiskusi kelompok. Yang di tengah yang menulis, jadi kalau kamu yang menulis posisinya di tengah. Oke, silahkan kerjakan waktu untuk berdiskusi 25 menit. Kalau sudah, angkat tangan. Silahkan. Namanya sudah? Oke. Nama kelompok sudah? Kelompok B, Regian, Weldy, sama Zizilia. Oke. Silakan lanjutkan kerjanya. Bantu teman-teman itu berpikir sekalian. Jadi ada 3 jenis cedera yang harus kalian bisa tangani. Yang pertama luka memar, yang kedua luka lecet, dan yang ketiga adalah luka tusuk.
Ini yang pertama cedera apa namanya? Memar. Bapak lihat ya. Cara pertolongan pertamanya, yang pertama kompres dengan es atau air panas bergantian tiap 3 jam sekali selama 2 sampai 24 jam. Pengompresan untuk menghentikan pendarahan kapiler. Ya bagus. Oke, dilanjut ya. Lanjut dibaca apa yang kalian tulis ini. Nanti kalian praktekkan ya. Nah, yang akan presentasikan ini yang luka lecet. Ya, nanti Bapak kasih alat-alatnya. Dia yang benar harus bisa ya. Apa yang kalian tulis harus bisa dipertanggungjawabkan. Itulah penyelesaiannya, penanganannya. Coba lihat dulu. Sudah sampai di mana? Ini luka apa namanya yang di gambar nih? Memar. Ini? Lecet. Ini? Tusuk. Tusuk. Ya, untuk luka memarnya sudah ya. Sekarang luka lecetnya juga sudah. Tinggal luka tusuk ya. Nah, ini yang kedua ini, luka lecet yang kedua ini nanti kalian praktekkan ya, presentasikan. Kalian maju ke depan, presentasi di depan kelas. Jadi di antara kalian bertiga harus ada korban, harus ada yang mengobati. Siapa kira-kira yang jadi korban, Rahel? Siapa yang diobati nanti? Wendy. Jadi Rahel yang membantu untuk melakukan korban terhadap luka lecet. Karena di sini kalian tulis bahwa cara penanganannya adalah cuci kulit yang lecet dengan air hangat atau obat antiseptik dengan menggunakan kain kasa untuk mengelap kulit lecet. Terus ini baca coba Zizi nomor 2-nya Rahel. Nomor 2 apa itu yang kamu tulis? Bersihkan tanah atau pasir yang menempel tekan bagian lecet dengan kasa besi untuk menghentikan pendarahan. Yang ketiga? Tutup luka dengan plaster berpembalut lebar untuk menutup luka di sekelilingnya. Oke. Jadi nanti ketiga cara penanganan ini kamu perhatikan di depan ya. Wendy jadi korban ya, yang cedera. Oke. Kelompok A, gimana? Ada masalah? Coba Bapak lihat. Ketua Rafli, anggota Gulam sama Peri, ya. Jadi kelompok A ya. Di sini kalian sudah menuliskan penanganan pertama pada cedera memar. Sudah selesai, ada 3. Terus luka apa nih? Yang kedua? Luka? Dan yang ini? Luka tusuk. Coba yang memar, tolong dibacakan dulu. Luka memar. Cara penanganannya ada berapa kamu tulis? 3. Coba bacakan. 1. Kompres dengan es dan air panas bergantian. Gap 3 jam sekali selama 12 sampai 24 jam. Pengompresan untuk menghentikan pendarahan kapiler. Siap. 2. Istirahat untuk mencegah cedera lebih lanjut. Istirahat juga mempercepat pemulihan jaringan lunak yang rusak. 3. Hindari benturan di daerah cedera saat beraktivitas fisik sampai memarnya sembuh. Ya, jadi kalau sudah kita kompres setiap 3 jam sekali itu diistirahatkan yang cedera, jangan dibawa main dan hindari jangan sampai terbentur ya. Ya, betul. Nah, yang kedua adalah penanganan luka lecet. Nah, yang kedua ini yang akan kalian presentasikan nanti ke depan. Nah, di antara kalian siapa yang jadi korban? Ferry. Jadi kamu sama Gulam yang mengobati ya. Berarti kamu yang pasang perban, Gulam yang membuka itu ya. Oke, silakan kerjakan yang ketiga. Yang luka tusuk. Kalau ada masalah ditanyakan lagi.
Posisi di tengah. Jadi nanti kalian bacakan ini. Nanti kalian bacakan. Seumpama nanti persentase. Di sini. Baiklah, kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pertolongan pertama pada cedera. Ya. Nah, perhatikan semuanya. Kelompok A, minta waktunya dulu sebentar. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Dalam LKPD kalian itu ada 3 jenis cedera kan? Coba. Nah, kelompok C sudah menyelesaikannya. Nah, kelompok A itu membacakan yang ini. Perhatikan dulu kelompok A. Nanti pada saat presentase kalian baca yang memar. Kelompok B baca yang luka lecet. Kelompok C baca yang luka tusuk. Oke. Tapi untuk keterampilannya kalian cuman bergantian jenis cederanya sama, yaitu luka lecet. Waktu tinggal 2 menit. Kelompok B sama kelompok C sudah, kelompok A sudah selesai. Oke. Sudah diperiksa betul-betul? Nama kelompok sudah? Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam membacakan hasil diskusi di depan kelas. Ya. Sudah semua? Oke, sekarang waktunya untuk membacakan hasil diskusinya di depan kelas. Kelompok siapa dulu yang mau membacakan? Kelompok A, silakan. Dibacakan yang cedera yang nomor 1 saja. Baiklah, kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pertolongan pertama pada cedera. 1. Luka memar. Cara penanganannya adalah 1. Kompres dengan es dan air panas bergantian. Tiap 3 jam sekali selama 12 sampai 24 jam. Pengompresan untuk menghentikan pendarahan kapiler. 2. Istirahat untuk mencegah cedera lebih lanjut. Istirahat juga mempercepat pemulihan jaringan lunak yang rusak. 3. Hindari benturan di daerah cedera saat beraktivitas fisik sampai memarnya sembuh. Oke, perhatikan kelompok B sama kelompok C. Menurut kelompok A, untuk mengatasi cedera memar itu pada saat kalian nanti bermain bola, kalian kena memar, maka cara mengatasinya adalah mengompres dengan air es. Jadi dikompres dulu dengan air es, terus setiap 3 jam kita ganti lagi kompres dengan air panas. Nah, ini dilaksanakan sampai seharian, 12 sampai 24 jam. Jadi tujuan mengompres menurut kelompok A adalah menghentikan pendarahan. Ya, memar itu adalah pendarahan di bawah jaringan kulit. Jadi kita harus mengompres untuk menghindari pendarahan yang lama. Terus diistirahatkan. Setelah dikompres jangan dibawa main dulu. Istirahat dulu. Ya. Terus menghindari benturan. Setelah diobati, setelah dikompres, udah capek-capek ngompres, jangan sampai terbentur lagi. Jangan sampai terbentur lagi yang cedera tadi, yang memar tadi. Sampai memarnya sudah sembuh. Paham? Nah, itu kelompok A. Sekarang terima kasih untuk kelompok A. Tepuk tangan. Sekarang kelompok B. Baiklah, kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pertolongan pertama pada cedera. 2. Luka lecet. Cara penanganan. 1. Cuci kulit yang lecet dengan air hangat atau obat antiseptik. Gunakan kain kasa untuk mengelap kulit lecet. 2. Bersihkan tanah atau pasir yang menempel, tekan bagian lecet dengan kasa bersih untuk menghentikan pendarahan. 3. Tutup luka dengan plaster berpembalut lebar untuk menutup luka di sekelilingnya. Oke, perhatikan untuk kelompok A sama kelompok C.
menurut kelompok B bahwa luka lecet atau cedera lecet itu kita bisa tangani dengan yang pertama mencuci kulit. Yang lecet itu tadi, kulit yang lecet itu kita cuci dengan air hangat atau obat antiseptik atau alkohol. Nah, gunakan kain kasar untuk mengelap kulit lecet ya. Nah, yang kedua, karena lecet ini biasanya terbentur ada pasir, ada debu yang menempel, kita bersihkan untuk menghentikan pendarahan. Terus tekan bagian yang lecet tadi dengan menggunakan kain yang bersih atau sudah dikasih dengan obat merah. Tahu obat merah itu apa? Apa? Betadin ya. Untuk menghentikan pendarahan. Kemudian ditutup lukanya dengan menggunakan pembalut lebar untuk menutup luka. Jadi menurut kelompok B, luka lecet itu harus ditutup supaya tidak kena air, tidak kena debu, dan tidak kena lalat. Biasanya kalau kita luka ada lalat kan. Nah, lalat itu sangat berbahaya, jadi harus ditutup ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok B. Sekarang kelompok C. Ya, silakan. Baiklah, kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pertolongan pertama pada cedera. Yang ketiga. 3. Luka tusuk. Cara penanganannya. 1. Jika masih terdapat benda tajam pada luka, sebaiknya jangan dicabut. Benda tajam yang tertancap mencegah pendarahan lebih banyak. 2. Lakukan penahanan pada sekitar benda tersebut untuk mencegah pendarahan lebih banyak pada luka. 3. Segera bawa korban ke rumah sakit atau klinik untuk mendapat pertolongan medis. Oke, untuk luka tusuk menurut kelompok C, cara penanganannya biasanya kalian kena tusuk apa? Duri? Ya Pak, duri. Nah, duri. Nah, kalau tertusuk dengan luka duri menurut kelompok C, itu kan durinya nempel. Kalau durinya nempel, jangan dicabut dulu, dibiarkan. Kenapa? Fungsinya dia mencegah pendarahan. Kalau kita cabut, pasti darahnya tambah deras. Jadi kita biarkan menurut kelompok C ya. Terus yang kedua, lakukan penekanan pada sekitar benda tersebut untuk mencegah pendarahan lebih banyak. Jadi kita tekan-tekan lukanya yang di dekat tusuk itu. Terus yang ketiga, segera bawa korban ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Jadi kalau ada teman luka tusuk, apalagi luka tusuk dengan paku atau benda tajam lainnya, itu kita nggak bisa obati sendiri. Kita cuma menangani secara awal, ya. Kalau kita lihat ada benda yang tajam masih menempel, jangan dicabut. Tapi kalau bendanya durinya cuma sedikit, langsung cabut, tidak apa-apa, ya. Nah, ambil penanganannya ambil dengan luka lecet, ya. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok C. Oke, sebelum kalian mencoba untuk menangani cedera lecet, Bapak akan perkenalkan alat dan bahan yang kalian butuhkan untuk menangani cedera. Kalian tahu ini kotak apa? Apa? P3 Kak. Kotak P3. Nah, ini biasanya kalau di sekolah kita ada di UKS. Nah, kebetulan di kelas ini juga ada untuk kelas 6. Ini namanya kotak P3K. Jadi di dalamnya ini adalah obat-obat. Kita ambil ya. Ambil. Nah, ini ada kotak kecilnya. Nah, ini tak usah dilepas. Kotak kecilnya aja yang dibawa keluar ya. Bapak akan perkenalkan alatnya. Yang pertama,
Ini apa? Alkohol ini bukan untuk diminum ya. Ini untuk menghilangkan atau membunuh bakteri. Jadi membersihkan luka pakai alkohol supaya bakterinya mati, ya. Nah, yang kedua ini apa? Betadine. Ini adalah obat tetes untuk luka lecet. Terus yang ketiga ini ada apa? Kain kasa. Ini adalah yang dipakai untuk membalut luka. Nah, yang terakhir ini apa? Plaster. Plaster ini gunanya adalah perekat. Setelah kita tempel sama temannya, ini direkatkan. Paham? Nah, alat yang terakhir adalah gunting. Gunting ini berfungsi untuk memotong plasternya. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Kita bisa langsung mencoba? Oke, Bapak akan bagikan. Bapak sudah siapkan ada 3 kotak, 3K. Sekarang kalian coba dulu ya. Coba per kelompok dulu. Nanti setelah dicoba, setelah sudah mahir, baru kita pengambilan nilai keterampilan. Ya. Ini untuk kelompok A. Sama ya isinya dengan itu. Cuma Bapak kasih wadah supaya kotak besarnya nggak diangkat kemana-mana. Korbannya siapa tadi? Ya, kamu di tengah. Sekarang kalian mencoba di lengannya saja dulu. Di sini. Yang ini yang biasanya luka lecet kalau lahir sekali. Ya, kebetulan itu ada lukanya pas ya. Yang lain buat aja seakan-akan luka. Pakai pena dulu. Silahkan dicoba. Dibersihkan dulu lukanya. Tunggu kering. Setelah dibersihkan tunggu kering. Jangan ditiup ya. Dibiarkan kering sendiri. Rin, kapan lukanya Rin? Balik motor. Nah, makanya. Oke, kelompok C dulu. Bapak mau lihat. Ya. Panjang juga luka kamu lihat. Tuh, kapan sih bukannya lagi? Jangan lupa lukanya ditetesin juga sedikit. Jangan keras-keras, sakit ya. Jangan terlalu pendek supaya lengket, agak panjang. Agak panjang ya. Oke. Jangan terlalu ditekan, sakit lukanya. Pelan-pelan, ya diukur. Masih pendek, udahlah, udah terlanjur. Oke, kelompok B, silakan mencoba. Bukan kasanya dipakai nutup, kasanya dipakai nutup. Tumpahin dikit. Ya, dibersihkan dulu lukanya. Jangan terlalu keras karena luka lecet. Nangis temannya terlalu keras ya.
dipegang sih supaya nggak lepas, biar timbang pegangnya. Nah. Atur jaraknya, panjangnya jangan sampai terlalu pendek, nanti nggak lengket ya. Oke, bagus. Oke, dirapikan. Oke, sampahnya dimasukkan. Sakit? Tuh. Oke, kelompok B sudah mencoba, hasilnya juga bagus ya. Jangan nangis ya. Sekarang kelompok A, Bapak mau lihat percobaannya. Oke. Itu alkoholnya terlalu banyak, jadi bersihkan dulu, keringin dulu alkoholnya. Nah, tuh. Nah, Rapli, siapin juga tadinya bulan sambil itu, ambilkan jasa. Ya. Gulam, siapkan ini Gulam. Tahan Rapli. Bukan aja. Oke, udah dulu. Biar Rapli yang perkirakan mana. Atas, jangan di tengah-tengah Rapli. Nah, agak atas sama agak bawah. Jangan pas-pas ya, agak lebar ya, agak panjang. Awas mata kawannya, hati-hati. Dirapikan. Itu terlalu pendek ini mata ini, kalau udah motong simpan dulu ya. Nah, tarik Gulam. Lagi. Oke. Samakan panjangnya biar rapi kelihatannya. Ya sini dulu ya. Pendek ya. Terlalu pendek, pulang. Kau usah dicabut, double. Tarik panjang-panjang dulu Ratri. Lagi. Ngukurnya dari sini, Ngukurnya dari sini, tengok nih. Lihat ini sampai di mana jaraknya tadi. Ya. Rapikan yang ini. Lengketin dulu itu. Ini kita ulang dari awal ya. Makanya hati-hati pada saat memotong yang pertama. Silau ya. Silau. Pelan dulu. Oke. Gulam, bersihkan sampahnya. Nah, kamu tengok Rapli ya. Nih, ini kamu tengok di sini. Jaraknya. Ini ditekan. Ini. Terus ini kan jalan di sini. Kira-kira kamu potong di sini udah lengket. Ya coba potong. Kamu potong. Ini matamu jangan terlalu dekat. Tapi ini lah di situ ya.
Panjang nggak apa-apa. Jangan terlalu keras. Simpan guntingnya, dirapikan. Nah, gitu rapi ya. Oke, kelompok A juga sudah mempraktekkan, sampahnya dimasukkan, alatnya lagi dimasukkan kembali. Oke, nanti tinggal mengkomunikasikan. Ya, kita habis ini ke lapangan, kita mengambil nilai prakteknya. Udah paham? Ada yang mau ditanyakan nggak? Udah paham? Caranya dari awal? Sudah tahu caranya dari awal? Oke, sekarang siap-siap untuk keluar ke lapangan. Di sini rapi dulu, siap-siap dulu. Bukunya ditinggal, buku nggak ada lagi di bawah. Yang LKPD-nya dikumpul. Bapak ambil LKPD-nya, Bapak mau nilai ya. Oke, kelompok C. Oke, LKPD-nya Bapak sudah ambil. Kalian tinggal bawa kotak P3K-nya keluar. Ya. Oke, siap-siap. Duduk. Sekarang tadi korbannya sudah ada, korban percobaan. Nanti ganti. Korban berikutnya Gulam. Ini yang bantu ya. Terus ini sudah. Sekarang korbannya Sisi. Ini yang bantu. Tadi si Aril. Sekarang Revi korbannya ya. Oke. Siap-siap ke lapangan. Oke, kelompok A keluar. Kelompok ini. Sini. Nah, duduk, bentangan kakinya. B. Sini. Duduk. Kelompok C. Sini. Duduk di bawah. Ya, duduk di bawah, nggak apa-apa. Oke, mundur sedikit kelompok C. Mundur sedikit kelompok C. Oke, karena kita sudah mencoba, sekarang tinggal penilaian prakteknya, paham? Oke, sekarang tadi dimulai dari kelompok C, B, A. Sekarang kita balik, mulai dari kelompok A, B, C. Paham? Oke, silahkan ke depan. Korbannya sekarang Gulam ya. Gulam duduk di atas, nah. Duduk di atas. Jangan baring, kamu sini. Ya. Kamu di sini, Rapli. Kamu di sini, Rapli. Kamu ada di sana. Di sana. Nah. Di sini jangan tutup kameranya, nak. Di sini. Nah. Tapi mundur dulu, nak. Yang lain diperhatikan ya. Oke, Bapak akan nilai. Bapak nggak ada lagi apa-apa. Bapak langsung menilai. Ya, dimulai. Bantu pegang belum? Siapin gunting kamu tuh. Di sini ya, boleh. Ya nampak.
kau curug deh. Kasanya itu terlalu pendek tadi kamu buat. Atur jarak. Awas mata Gulam, angkat. Nembak. Oke. Oke. Oke, mana hasilnya? Angkat. Kelompok A ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok A. Alatnya dirapikan lagi. Ingat ya, bersih. Tanggung jawab dengan alat yang dipakai, dikembalikan sampahnya nanti dibuang ke tempat sampah. Tapi simpan di dalam kotaknya dulu. Ya. Oke. Sudah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok A. Balik ke tempatnya. Oke, sekarang untuk kelompok B. Silakan ke depan. Kelompok A sama kelompok C diperhatikan. Korbannya Zizi ya. Di lutut saja, di lutut Zizi. Nah. Lutut sini. Nah, pas nian itu, ada luka. Kamu well geser ke situ, biar nampak. Dari awal dulu. Siap, mulai. Zizi, jangan dagunya di situ. Nah, gitu aja. Mulai. Oke. Mulai. Ya, antiseptiknya dulu. Korbannya. Habis. Yang rapi. Agak panjang.
Oke, sudah ya. Tengok dulu. Oke, Bapak lihat dulu ya. Bapak mau nilai hasil kerjanya. Oke, terima kasih untuk kelompok B. Silahkan kembali ke tempatnya. Alatnya dimasukkan. Jangan ada yang tertinggal. Ya, masukkan tutup. Kembali ke tempatnya sana. Sekarang kelompok C ke depan. Posisi yang kayak tadi. Ya, lutut menghadap ke sana, nak. Menghadap ke sini. Apa-apa yang mau. Oke. Baik. Ya. Pelan, nah. Pelan. Sakit tangan. Yang luka diangkat dikit. Posisinya, ya. Oke, Bapak akan lihat presentasi dari kelompok C tentang cara menangani luka lecet. Oke, rapikan tempatnya, masukkan alatnya. Silakan kembali ke tempat. Oke, Bapak akan bacakan hasil keterampilan kalian dalam menangani luka apa? Luka lecet. Jadi apapun hasilnya, inilah penilaian Bapak berdasarkan dengan hasil kalian ya. Ya. Bapak bacakan dari kelompok C. Kelompok C nilainya 95. Tepuk tangan. Terus kelompok B nilainya 95. Tepuk tangan. Dan kelompok A nilainya 90. Tepuk tangan juga. Oke. Sekarang kita kembali ke dalam kelas untuk mengerjakan soal latihan. Sebelum kita pulang, kalian kerjakan dulu untuk menambah nilai yang kurang ya. Oke, sekarang semuanya berdiri. Berdiri. Sekarang kita masuk ke tahap terakhir, yaitu mengerjakan soal evaluasi selama sebanyak 3 soal. Kerjakan dalam waktu 3 menit ya. Selesai satu soal 1 menit karena soalnya gampang. Nah, dikerjakan dalam kelas. Sekarang masuk ke dalam kelas secara teratur kembali. Kelompok A, silakan. Kelompok B. Kelompok C dari sini. C. Oke, ini terakhir. Sekarang Bapak bagikan LKPD soal formatifnya. Waktunya 5 menit. Tulis namanya.
sudah. Naikkan kanannya. Kalau ada soal yang tidak dimengerti, kasih tahu Bapak ya. Oke, waktunya sudah berjalan. Kerjakan yang cepat. Tulis Rahel, jangan lama. Kerjakan ditulis jawabannya sini, Rahel. Itu bukan pilihan kata, nah. Itu ditulis sudah. Ditulis kayak tadi. Ini. Tulis. Kalau sudah ditulis, siapa yang paling cepat kumpul ya? Waktunya tinggal 1 menit. Pak, ini isi mana, Pak? Itu kan uraian, nah, ditulis lah. Oh, ditulis ya? Iya. Repi, siap? Siapa yang siap, Repi? Kumpul, Repi. Kumpul. Ya. Ya. Sudah siap. Oh ya, tidur. Siapa lagi? Arif? Sudah ya? Ferry, selalu terbalik ya. Bapak nih selalu salah Ferry. Sudah bilang kumpul. Den, kumpul. Jadi, sudah. Sudah, Ferry. Oke, sekarang soal tugas formatinya selesai. Kalian masukkan buku dalam tas, kita siap-siap pulang. Oke, jadi hari ini kita telah belajar tentang penanganan Cedera. Kalian sudah mempresentasikan, mempraktekkan tentang penanganan pada luka lecet. Jadi Bapak simpulkan bahwa kita wajib mempunyai keterampilan atau pengetahuan tentang cara menangani cedera. Karena di samping manfaatnya tadi untuk kita sendiri, untuk adik kita atau untuk orang tua kita bahkan sekalian ya. Jadi ingat selalu bahwa
pada saat di lapangan terjadi cedera, kita peduli sama teman kita. Harus peduli. Ada teman yang jatuh lecet, kita peduli, jangan kita lanjut main aja. Tapi kita berhenti dulu main, kita tangani dulu, baru kita lanjut main. Peduli, tanggung jawab, dan berani. Jangan lihat darah, takut. Itu harus ditanamkan. Nanti di rumah, nengok adiknya, ada darah, takut. Jadi kita harus berani. Berani lihat darah, berani mengambil tindakan. Paham? Harus ditanamkan dalam diri kita. Ya? Oke, itu kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Terus untuk formatif, alhamdulillah. Ya, kemarin pertemuan pertama ada 2 yang remedi. Gulam ya kemarin ya, sama Saiful. Nah sekarang hari ini alhamdulillah semuanya tuntas. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke, sekarang Bapak akan menyampaikan materi untuk minggu depan. Minggu depan materinya adalah moroda. Moroda. Tahu moroda? Oke. Itu materi moroda. Itu untuk minggu depan. Sekarang kita tutup pembelajaran hari ini. Silakan satu kelas. Satu kelas untuk memimpin doa. Marilah kawan-kawan kita bersama mengucapkan alhamdulillah karena kita tidak bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita hari ini tidak cedera. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersamaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita bersyukur gak ada yang cedera. Sekarang kita doa. Dan untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bapak tutup untuk pembelajaran hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok keluar. Hati-hati di jalannya. B. Kelompok C. Hati-hati ya. Oke.